Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk belajar kembali di pembelajaran biologi. Baik, sebelum itu marilah kita persiapkan untuk pembelajaran biologi hari ini. Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi berkaitan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dimana kalau kemarin kita sudah bahas beberapa hal berkaitan dengan ekosistem. Hari ini kita lanjutkan materi yang baru, yaitu tentang piramida ekologi dan daur biogeokimia. Baik, silakan bisa dipersiapkan buku catatan ataupun alas tulisnya. Jika ada yang perlu nanti dicatat, yang penting silahkan dicatat. Kita mulai dari yang pertama adalah piramida ekologi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu piramida ekologi. Apa itu piramida ekologi? Jadi piramida ekologi itu adalah piramida abstrak. Jadi piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotik di ekosistem. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang rantai makanan, itu kan setiap level pada rantai makanan kita menyebutnya adalah tingkat trofik. Nah, maka di piramida ekologi ini sama. Jadi kita akan belajar tentang hubungan struktur trofik dan fungsi trofik pada komponen-komponen biotik ekosistem kayak gitu. Nah, hubungan organisme pada tingkat trofik ekosistem digambarkan dalam bentuk piramida kayak gitu, makanya disebut dengan piramida ekologi. Yang nanti konsepnya kalian bisa lihat contoh piramida ekologinya ini, di mana kalian bisa lihat semakin ke atas bentuk piramida itu menunjukkan semakin kecil ya. Ini yang nanti disebut dengan piramida ekologi, di mana kalau kita perhatikan nanti semakin ke atas itu proporsi di masing-masing tiap trofik itu semakin sedikit. Nah, itu pengertian secara umum berkaitan dengan piramida ekologi. Nah, saya kira cukup mudah untuk dipahami kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan adalah, nah ini di dalam piramida ekologi tingkat trofik 1 ini, kalian perhatikan tingkat trofik 1. Tingkat trofik 1 berada di paling dasar piramida. Kemudian konsumen primer itu tingkat trofik 2 itu berada di atas produsen, dan konsumen sekunder itu berada di bagian atas konsumen primer, dan seterusnya sampai nanti di konsumen puncak. Kita bisa amati bahwa semakin tinggi tingkatan trofik suatu organisme, maka semakin sedikit proporsinya di lingkungan. Ini satu konsep ya. Ini konsep yang harus kalian pegang jika belajar tentang piramida ekologi kayak gitu. Ini secara umum, piramida ekologi secara umum. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya adalah macam-macam piramida ekologi. Jadi kalau piramida ekologi itu berdasarkan fungsinya nanti dibedakan menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, kemudian piramida energi. Apa itu masing-masing? Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah piramida jumlah. Jadi piramida jumlah itu menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area dengan melihat hubungan antara predator dan mangsanya. Ini yang kita menyebutnya adalah piramida jumlah. Nah, piramida jumlah ini ada tokohnya, yaitu Charles Elton, di mana dia adalah ahli ekologi pada abad ke-20, di mana dia mencetuskan teori ini. Di mana nanti teorinya adalah jumlah organisme nanti ini dihitung berdasarkan luasan area tertentu, dengan hubungan bahwa di dalam piramida jumlah semakin tinggi tingkat trofik organisme, maka semakin sedikit jumlah di lingkungan. Kita ambil contoh ini, misalnya 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen ini ya, di tingkat trofik pertama ini. Kemudian semakin tinggi atau semakin ke atas tingkat trofiknya itu jumlahnya akan semakin sedikit kayak gitu aja. 100 ekor serangga misalnya konsumen primernya yang kedua.
Nah, kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga ini semakin sedikit. Nah, kemudian yang keempat ini. Oke. Nah, kita lihat semakin ke atas maka jumlahnya semakin sedikit. Ini karena kita menggunakan piramida jumlah seperti itu. Makanya yang digunakan adalah konsepnya seperti ini. Ini yang diungkapkan oleh Charles Elton kayak gitu. Nah, kemudian ada perbedaan dengan yang kedua ini, piramida biomasa. Di mana biomasa, atau mungkin kita harus tahu dulu apa itu biomasa ya. Biomasa ini secara pengertian adalah taksiran massa organisme biomasa yang mewakili setiap tingkat trofik pada waktu tertentu. Itu yang disebut dengan biomasa. Jadi massa kering tiap individu dalam satu ekosistem nanti ditambang dan dicatat kayak itu. Nah, bagaimana hubungannya kayak itu? Jadi kalau dalam piramida biomasa itu dibuat berdasarkan massa total populasi organisme pada suatu waktu. Misal, ini kita umpamakan tumbuhan dalam suatu ekosistem tertentu, misal ekosistem hutan. Kita bandingkan saja. Jadi misal ini di ekosistem padang rumput kayak gitu. Dalam luasan padang rumput misal 1 meter kayak gitu. Kita ada dalam, ya jangan 1 meter lah, lebih besar misalnya dalam 100 meter kayak gitu. Jumlah rumput yang ada dalam 100 meter itu, misal di atasnya itu terdapat beberapa herbivora, kemudian ada karnivoranya, kemudian ada konsumen puncaknya. Nah, kalau berat kering artinya tumbuhan yang di 100 petak 100 meter itu kita ambil, kemudian kita keringkan dan kita timbang dengan berat kering dari herbivora, misalnya 2 herbivora atau mungkin 2 kelinci atau mungkin 3 kelinci, itu kita keringkan, kira-kira berat mana antara yang tumbuhan dengan yang kelinci yang kita keringkan tadi? Tentunya kan karena memang tumbuhan yang ada di darat itu kan banyak, dikeringkan pun juga tetap akan lebih berat jika produsennya. Makanya grafiknya seperti ini kayak gitu. Jadi cara ini dianggap lebih baik daripada jika hanya mengandalkan dari jumlahnya kayak gitu. Proporsinya di lingkungan lebih terlihat kayak gitu. Nah, nanti untuk piramida cuma seperti ini. Nah, sekarang ada 2 tipe dari piramida biomasa. Jadi ada macamnya piramida biomasa. Ada biomasa tegak, itu dimana biomasa tegak ini menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa tingkatan konsumennya. Maka nanti bentuknya seperti ini. Nah, proporsinya konsumen itu lebih konsumennya lebih massa gabungan semua produsen lebih besar. Jadi semua produsen digabungkan kemudian dikeringkan itu lebih besar daripada penggabungan semua konsumen yang ada. Maka nanti grafiknya seperti ini kayak gitu. Jadi terjadi tegak ke atas kayak gitu, misal seperti ini. Nah seperti ini, misal seperti ini yang dimakan dengan piramida tegak. Lah ini ada pada ekosistem darat. Nah, berbeda ketika kita piramida terbalik. Jadi piramida biomasa terbalik itu menggambarkan massa gabungan dari produsen itu lebih kecil daripada massa gabungan tingkatan konsumen di atasnya. Meskipun demikian, massa produsennya lebih sedikit ini dapat mampu menopang kelangsungan hidup di atasnya. Kita ambil contoh itu di ekosistem perairan, misalnya di laut. Produsen yang ada di laut itu apa toh kayak gitu loh. Tentunya kan produsen yang ada di laut kan, pohon kan nggak bisa hidup di laut, di tengah laut misalnya gitu. Yang ada kan fitoplankton ya. Fitoplankton itu walaupun digabungkan dengan jumlah massa konsumen, misalnya fitoplankton seberapa tahu ukurannya kayak itu, kita keringkan jadinya seberapa. Kalau misalnya kita bandingkan dengan konsumen misalnya hiu, pemakan plankton kayak itu ketika dikeringkan beratnya berat banget kayak itu loh. Jadi gabungan dari tingkatan konsumen itu lebih besar daripada produsennya. Maka nanti piramidanya adalah terbalik seperti ini. Nah, terbalik. Nah, jadi ini konsumen ini produsennya. Nah, ini yang dimakan dengan piramida
terbalik, piramida biomasa terbalik. Nah itu ya, jadi ada dua tipe dari piramida biomasa kayak gitu. Jadi nanti paham ya ketika misalnya ada penggambaran model dari grafik atau mungkin model dari piramida yang seperti ini, nanti kita bisa menebak ya kira-kira seperti apa kayak gitu proporsinya di lingkungan. Kok ternyata konsumennya lebih banyak, berarti piramidanya terbalik seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah piramida energi. Nah untuk piramida energi ini hampir sama konsepnya dengan dari piramida jumlah, cuma piramida energi ini menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan trofik sesuai perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga puncaknya. Nah, ini kata kuncinya, ini perpindahan energi kayak gitu. Di dalam piramida energi, aliran energi yang diterima setiap kelompok trafik akan mengalami penurunan pada setiap kelompok trafik berikutnya. Ini ya, ini trafik 1, trafik 2, trafik 3, trafik 4. Jadi apa? Semakin tinggi tingkatan trafik, maka akan mengalami namanya perpindahan energi, itu akan mengalami penurunan pada setiap trafiknya, akan malah menurunan gitu. Misal ini ada 1000 unit energi. Ketika nanti masuk ke konsumen selanjutnya itu hanya 10 energi dan seterusnya. Dengan demikian tiap kelompok trafik akan membentuk semacam piramida dengan produsen sebagai penerima dan pemilik energi terbesar diikuti dengan kelompok trafik berikutnya. Kenapa produsen sebagai pemilik dan penerima dan pemilik energi terbesar? Karena produsen yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dari cahaya matahari atau sumber energi kita di bumi ini kayak gitu. Nah itu sedikit konsep tentang piramida energi kayak gitu. Saya kira itu untuk penjelasan mengenai 3 hal, yaitu tentang piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah kemudian selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah daur biogeokimia kayak gitu. Nah kita harus tahu dulu apa itu daur biogeokimia. Jadi daur biogeokimia itu adalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah tempat melalui organisme sebagai perantara. Kemudian senyawa ini kembali ke lingkungan fisik. Yang namanya siklus pasti akan kembali ke lingkungan fisik sebelumnya, ya gitu. Namanya juga daur ya. Nah, kenapa daur biogeokimia? Karena nanti di dalamnya akan terlibat yaitu kaitannya dengan biologi, geologi, dan kimiawi. Nah nanti seperti apa kita lihat. Kemudian pembangun tubuh organisme adalah materi yang tersusun dari unsur-unsur kimia gitu. Jadi unsur yang ada di alam ini tidak mungkin habis karena memang terjadi yang namanya daur ulang. Nah nanti kita akan bahas beberapa unsur dan zat kimia yang penting, antara lain nanti misal ada siklus air, karbon, nitrogen, fosfor, dan belerang. Sekarang kita bahas satu persatu. Silakan diperhatikan dengan baik penjelasan berikut ini. Daur air ini merupakan paling gampang dan biasanya kalau di ujian ini paling sering keluar di ujian anak SD. Kalau di SMP juga beberapa sering keluar. Kalau di SMA sangat jarang, cuman beberapa kadang menjebak tapi dengan metode skematis kalau yang di SMA ya. Yuk langsung kita bahas yuk. Daur air atau nama lainnya sering disebut juga dengan nama lainnya hidrologi guys ya. Hidrologi. Daur air nama lainnya hidrologi. Nah, selama daur air itu ada 5 tahapan. Jadi daur air ada berapa? Ada 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu disebut dengan tahapan penguapan. Yang kedua adalah kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Yang keempat limpasan. Dan yang kelima infiltrasi. Nah, apa aja itu keterangannya? Yuk kita jelasin dulu. Penguapan itu nanti dibagi 3 guys ya. Penguapan itu boleh jadi yang transpirasi, kemudian evaporasi, dan yang terakhir yaitu sublimasi. Siapa yang mengalami transpirasi? Yang mengalami transpirasi adalah golongan tumbuhan guys. Kalau yang mengalami evaporasi itu boleh hewan, manusia, atau bahkan air laut itu sendiri. Ini ada air laut menguap,
namanya evaporasi. Manusia dan hewan melakukan kepanasan kemudian menguap, itu juga evaporasi. Ya, airnya menguap, itu juga namanya evaporasi. Nah, setelah penguapan itu juga ada namanya nanti ada sublimasi. Sublimasi itu penguapan di kutub es. Ya, jadi di kutub. Kalau yang di biasa, zona-zona biasa cuma ada transpirasi sama evaporasi. Next, kondensasi. Ketika airnya tadi udah nguap ke atas, maka terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi ini nama lain dari pembentukan dari yang tadi uap air diubah menjadi butiran es. Partikel es ya. Air tadi diubah menjadi partikel es di awan ya. Kemudian karena dia kebawa angin, kebawa sana sini kan, kemudian dia menggumpal dan menjadilah yang namanya awan. Kakak ulang ya, hasil dari penguapan tadi yang tumbuhan, hewan, manusia, kutub es naik ke atas udara, uap airnya tadi berubah menjadi partikel es kecil-kecil, kemudian kena angin, berkumpul, karena berkumpul jadi banyak, namanya apa? Namanya awan. Nah, itu namanya kondensasi, ya, pengubahan uap air menjadi awan yang berisikan banyak partikel-partikel es kecil gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 3, presipitasi. Kalau dia udah banyak mengumpul kemudian terjadi perubahan suhu di atas atmosfer, maka dia akan jatuh menjadi butiran-butiran air. Jadi presipitasi ini nama lainnya adalah pengendapan atau turunnya air hujan. Turunnya air hujan dari atas air dari fase setelah kondensasi gitu ya. Ketika air hujan udah turun, baik itu ke tanah maupun ke air laut lagi, ini yang jatuh ke tanah, ini akan mengalir dari zona atau dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, ini namanya adalah yang nomor 4, limpasan. Jadi air hujan yang turun itu menggenang di atas permukaan air, bergerak dari yang posisi tinggi ke posisi yang rendah, itu namanya limpasan. Kalau yang infiltrasi, kalau air hujan tadi jatuh dan dia masuk ke bagian pori-pori tanah, maka namanya infiltrasi. Jadi dia masuk ke bagian pori-pori tanah atau pori-pori batuan. Jadi lewatnya pori-pori tanah. Kalau infiltrasi masuk ke dalam pori-pori tanah. Kalau limpasan cuman bergerak dari tanah yang tinggi ke tanah yang rendah. Simpel ya. Jadi kakak ulangin, untuk daur air cuma ada 5 tahapan, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, sama infiltrasi. Menguap dulu, kemudian dibentuk awan, awannya banyak, kemudian jatuh menjadi air hujan nama lainnya presipitasi atau butir-butiran air atau butiran es. Kemudian airnya jatuh ke tanah, boleh cuma di atas permukaan tanah yang namanya limpasan, atau dia masuk ke bagian pori-pori tanah yang bernama dengan infiltrasi. Cukup jelas ya, silakan kamu review lagi, kamu putar ulang biar lebih paham lagi. Daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan salah satu pelajaran dari daur biogeokimia di bab ekologi. Nah, by the way, ini materi adalah materi yang cukup rumit dan paling sering dikeluarkan atau paling sering dibahas di beberapa soal-soal ujian, baik itu biasa, soal ujian biasa maupun sampai soal ujian UTBK ya. Nah, langsung kita bahas nih. Daur nitrogen berarti dia ngomongin tentang yang namanya gas nitrogen. Nah, gas nitrogen itu merupakan gas yang paling banyak komposisinya di atmosfer bumi. Jadi O2 itu di bawah nitrogen gitu ya. Nah, kebanyakan dalam bentuk gas itu nitrogen rumusnya adalah N2 atau nitrogen. Kita bilangnya gas nitrogen. Gas nitrogen yang ada di alam ini dapat diikat oleh yang namanya bakteri pengikat nitrogen atau kita bilangnya bakteri fiksasi nitrogen. Nah, kebanyakan bakteri ini biasanya hidup di sini nih. Tanaman polong-polongan atau leguminosae ya, tanaman polong-polongan. Nah, di dalam tanaman polongan-polongan itu bagian akarnya terdapat bintil-bintil. Nah, di bagian bintil-bintil tadi ada hidup beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau bersifat simbiosis dengan akar polong-polongan tadi. Nah, jenis bakterinya adalah ini bakteri yang mengikat nitrogen tadi ya. Ini adalah bakteri Rhizobium. Ada bakteri Rhizobium, boleh juga bakteri Azotobacter ya. Jadi boleh Rhizobium, boleh Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen. Buat apa nitrogennya? Digunakan untuk proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan ya. Nanti bisa juga digunakan sebagai proses asimilasi juga boleh ya. Next,
Nah, di sini kamu lihat ada gambar hewan sama gambar tumbuhan ya. Kenapa ada gambar tumbuhan sama hewan ya? Karena ketika mereka sudah mati atau mereka punah atau sudah mati atau sudah waktunya, mereka akan dibusukin atau didekomposisi. Makanya kamu lihat di gambar bawahnya itu adalah gambar si dekomposer. Jadi ini gambar jamur dan bakteri. Ya, jadi dekomposer ini jamur yang 3 ini, sedangkan ini bakteri dekomposisi dibusukin ya. Kemudian nanti hasil pembusukannya itu bisa prosesnya boleh secara aerob maupun anaerob ya. Jadi ini yang fungi atau jamur, sedangkan ini golongan bakteri ya. Nah, ini bisa dibusukin, nama prosesnya adalah dekomposisi. Jadi untuk proses yang di atasnya ini namanya dekomposisi. Hasil dekomposisi akan banyak dihasilkan bahan-bahan organik yang kemudian lanjut di tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu adalah amonifikasi. Jadi setelah dibusukin, maka dia lanjut ke bagian tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi berarti dia pembentukan amonia, amoni. Jadi ngafalnya amonifikasi adalah proses pembentukan amonia atau proses pembentukan amonium. Nah, jadi kamu jangan juga bingung, biasanya kan ada yang ngomongin NH3, ada yang ngomongin NH4. Kakak di sini ngambilnya yang NH4 ya. Jadi kalau yang NH3 itu dia masih berupa kompleks. Kalau udah dibilang NH4+ itu sudah berupa ion. Kalau NH3 itu belum terionisasi, sedangkan kalau udah NH4 dia sudah terionisasi secara sempurna di dalam tanah ya. Nah, ini ada amonifikasi, proses pembentukan amonia dan amonia ataupun amonium. Dari amonia atau amonium menjadi NO2. NO2 itu merupakan nitrit. Jadi kalau kita lihat di sini NO2 ini nama lainnya adalah nitrit. Karena dia mau jadi nitrit, maka kita bilangnya adalah prosesnya dari amonium atau amonia menjadi nitrit. Prosesnya ini disebut dengan nitritasi. Nitritasi mau jadi nitrit gitu ya. Nah, proses ini pastinya dibantu dengan bakteri-bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Nah, jenis bakterinya untuk proses nitritasi adalah Nitrosomonas dibantu dengan bakteri yang namanya Nitrosomonas dengan bakteri Nitrosococcus ya. Jadi untuk proses nitritasi dibantu dengan 2 jenis bakteri ini ya. Kemudian dari nitrit ini bisa diubah kembali menjadi atau dilanjutkan kembali menjadi yang lebih kompleks lagi senyawanya, namanya NO3-. Namanya adalah nitrat ya. Jadi NO3 ini namanya adalah nitrat. Nah, prosesnya dari sini ke sini karena dia mau jadi nitrat, maka cara menghafalnya adalah nitratasi. Nah, proses nitratasi ini juga dibantu oleh bakteri ya. Namanya bakterinya adalah nitrobakter ya. Bakteri nitrobakter. Nah, untuk lebih tepatnya, tahapan mulai dari nitritasi menjadi nitratasi, dari sini sampai ke sini, mulai dari amonia atau amonium menjadi nitrit, nitrit diubah kembali menjadi nitrat, ini tahapan ini namanya nitrifikasi. Ya, kakak ulangin, nitrifikasi itu nama lain dari proses pengubahan dari amonia atau amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit diubah menjadi nitrat. Dibantu oleh beberapa jenis bakteri gitu ya. Next, kalau udah terbentuk nitrat, ini boleh langsung dipakai sama tumbuhan. Ya, nama prosesnya adalah ini yang ke atas dipakai tumbuhan. Namanya adalah prosesnya asimilasi. Untuk mendukung proses metabolisme atau fisiologi di dalam tubuh tumbuhan ya. Kemudian untuk NO3- ini juga bisa langsung dipakai sama bakteri yang sebelah kanan ini, paling kanan, dilakukan denitrifikasi. Jadi kalau dia masuk ke bagian yang ketumbuhan namanya asimilasi. Kalau dia dikembalikan ke udara maka namanya adalah denitrifikasi. Denitrifikasi. Dilepaskan kembali ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya ya. Jadi nitrat bisa masuk ke bagian tahap asimilasi atau masuk ke tahapan denitrifikasi. Jadi di dalam daur nitrogen ini ada beberapa tahapan yang harus kamu pahamin. Yang pertama adalah ini. Yang pertama banget adalah fiksasi. Fiksasi ciri khasnya adalah dia menunjukkan akar tanaman. Di mana akar tanamannya itu terdapat bulat-bulatan.
atau bintilan, di mana di bintilannya mengandung bakteri untuk mengikat nitrogen sehingga sifatnya simbiosis dengan akar tanaman ya. Kemudian dari fiksasi nanti bisa lanjut ke bawah, boleh ke kanan juga boleh karena sifatnya siklus ya. Kemudian dari yang namanya hewan, jika dia sudah mati maka akan didekomposisi oleh dengan bantuan dekomposer yaitu organisme fungi dan organisme bakteri, kemudian masuk ke tahapan amonifikasi. Dari amonifikasi lanjut ke bagian tahapan nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan tahapan di mana nitritasi ditambah nitratasi gitu ya. Kemudian dari nitratasi terbentuk nitrat, boleh langsung ke tahapan asimilasi atau dia masuk ke tahapan denitrifikasi atau pelepasan nitrogen menjadi bentuk gas seperti awalnya. Kalau asimilasi dia masuk ke tahapan penyimpanan atau digunakan untuk proses mendukung proses fisiologis tubuh tumbuhan gitu ya. Jadi yang namanya daur sulfur itu kan siklus ya, berarti dia merupakan suatu kayak keluar masuk dan itu seperti kayak lingkaran dan nggak pernah berhenti ya. Jadi ini ada dua gambar, sebelah kiri sama sebelah kanan. Sebelah kiri ini gambar yang bagusnya ya, kalau sebelah kanan itu lebih ke arah skematisnya ya. Nah, sebenarnya kalau kamu belajar sulfur nggak usah ribet-ribet deh gitu kan ya. Yang namanya sulfur itu bisa berupa gas maupun berupa materi organik yang bisa diserap oleh tumbuhan ataupun hewan ya. Jadi kata kuncinya nanti di sini kalau ngomongin sulfur maka biasanya ngomongin gunung ya, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi sama satu lagi ngomongin asap pabrik. Satu lagi yang perlu diingat kata kuncinya adalah hujan asam. Hujan asam. Nah, itu kata kunci ya, kata kunci dari pelajaran daur sulfur ya. Nah, sulfur itu sebenarnya udah ada di atmosfer secara alami, bisa dari letusan gunung berapi yang berupa H2S atau hidrogen sulfida ataupun beberapa aktivitas mikroorganisme anaerob yang terdapat di dalam rawa-rawa. Jadi kamu lihat di bawah ini ada bakteri. Bakteri ini bisa melakukan aksi yaitu kegiatan anaerob dan itu bisa menghasilkan sumber sulfur ya. Kalau yang ini erupsi gunung berapi bisa menghasilkan senyawa seperti sulfat, sulfida maupun senyawa lain kayak misalnya CHS, Ca3 nih ya. Ini senyawa lain misal. Sulfat ataupun hidrogen sulfida SO3, SO4 dan H2S serta CHS, CH3 ya. Selain itu dia juga bisa dihasilkan dari beberapa aktivitas manusia seperti pabrik-pabrik. Asap pabrik itu bisa mengandung juga beberapa senyawa seperti sulfat dan sebagainya juga atau sulfur ya. Nah, kalau ini jatuh ke bawah itu bisa menjadi sulfat yang langsung bisa dipakai untuk proses aerob ataupun sebagai bahan bakar sulfur juga. Jadi di SO4 ini bisa turun ke bawah, bisa digunakan untuk proses untuk arah bakteri atau yang ke arah bahan bakar sulfur. Kalau ini ada tumbuhan ini sama hewan, ini bisa mengalami yang namanya proses pembusukan kan. Namanya dekomposisi ya. Nah, selama dia mengalami dekomposisi, otomatis dia akan mengalami perubahan atau dihancurkan oleh namanya bakteri atau namanya dekomposer ya. Dihancurkan sehingga dihasilkanlah yang namanya sumber-sumber dari sulfur. Jadi yang namanya sulfur bisa dari makhluk mati ya, makhluk hidup yang telah mati atau dari aktivitas alam kayak pabrik dan gunung berapi ya. Nah, itu untuk konsep gambar yang di sini ya. Konsepnya cuman gini aja, gunung, asap pabrik kemudian bisa menjadi sumber sulfur atau berasal dari bawah kemudian naik ke atas lagi. Jadi sebenarnya cuman bermain-main aja di sini gitu ya. Sumber sulfur bisa dari yang sudah mati kemudian dipakai lagi atau diproses secara anaerob sebagai sulfur kembali. Itu namanya untuk yang sebelah kiri ya. Simpel ya. Nah, ini sulfur kenapa bisa menjadi hujan asam? Kalau kamu perhatikan di sini hujan asam, kenapa bisa jadi hujan asam Kak? Ini kalau kamu mau tahu konsepnya. Ini kan terdapat di udara nih, di atmosfer ya kan. Jadi kalau ada reaksinya kayak gini. Ada SO3 atau SO4, ini ketemu sama air. Air itu rumusnya adalah H2O, ya kan? SO4, sulfat ketemu sama air hujan ketemu sama gas sulfat di udara, maka akan menjadi yang namanya H2SO4.
H2SO4 ini merupakan golongan asam kuat kalau pelajaran kimia ya. Makanya bisa menyebabkan tanaman menjadi kuning, kemudian besi berkarat, itu hujan asam. Pokoknya kata kuncinya kalau sulfur adalah gunung berapi, asap pabrik, hujan asam. Udah gitu-gitu aja ya. Next, kalau kita bahas yang sebelah kanan, ini merupakan skematisnya. Jadi bisa Kakak sih lebih suka yang ini ya, karena ini terlalu biasa aja. Ini yang agak lumayan hot pembahasannya. Sulfat itu bisa direduksi oleh bakteri pereduksi ya. Pereduksi sulfur yang terjadi secara anaerob. Jadi ini bisa direduksi tapi dengan syaratnya adalah dilakukan dengan cara reaksi anaerob atau tanpa oksigen. Menjadi apa? Menjadi gas sulfur. Jadi sulfat bisa menjadi gas dan juga sulfida. Ini gas sulfur berarti gas ya, ini bentuknya gas. Kalau ini sulfida yaitu H2S. Sulfat, jadi ini misal SO4 atau SO3 ya, sulfat diubah menjadi gas dan H2S atau hidrogen sulfida. Nah, ini hidrogen sulfida atau gas sulfur bisa dioksidasi menjadi sulfur. Sulfur bisa berubah menjadi sulfat. Jadi bedakan lagi. Ini cuma reaksi bolak-balik aja nih yang ini. Ya, jadi bisa sulfur, sulfida dioksidasi menjadi sulfur, sulfur jika dioksidasi lagi menjadi sulfat. Sulfat bisa dipakai untuk proses organisme, misalnya tumbuhan, untuk akar tanamannya, atau untuk mendukung proses metabolisme di dalam tubuh tumbuhan dengan cara diserap oleh akar. Serapan akar untuk proses asimilasi. Atau sulfur yang dalam organisme dirombak, yang tadi yang sebelah kiri, ada organisme mati, maka dirombak menjadi sumber sulfat di dalam tanah gitu ya. Atau sulfur dalam organisme dirombak secara anaerob menjadi sulfur sulfida. Kayak ini tadi ya, bakteri anaerob mengubah menjadi sulfur atau gas sulfur dan sulfida. Sebenarnya gambar sebelah kanan sama sebelah kiri berhubungan. Cuman ini gambar realnya, ini gambar skematisnya kayak gitu ya. Simpel sebenarnya ya, sulfat direduksi menjadi gas sulfur dan sulfida. Kemudian dioksidasi menjadi sulfur. Sulfur dioksidasi lagi menjadi sulfat. Sulfat bisa jadi gas atau sulfida atau dipakai oleh organisme. Atau organisme yang udah mati dirombak secara aerob menjadi sulfat. Atau sulfur dalam organisme dirombak secara anaerob menjadi gas sulfur. Kalau dia dirombak secara aerob atau dengan menggunakan oksigen, maka dia menjadi sulfat. Kalau dia secara anaerob menjadi sulfur dan sulfida gitu ya. Bedakan, bisa dirombak secara aerob dan anaerob. Sulfur ya, sulfur bisa dirombak secara anaerob sama aerob. Sulfur kalau dioksidasi menjadi sulfat. Sulfur merupakan hasil oksidasi dari sulfur dan sulfida, atau gas sulfida dioksidasi menjadi sumber sulfur. Itu cuman bolak-balik aja ya. Nah, mungkin beberapa ada yang menanyakan contoh bakterinya apa nih Kak ya, contoh bakteri atau nama bakteri yang membantu proses reduksi sulfat ya. Contohnya boleh Desulfumaculum. Ini Kakak tuliskan di sini. Desulfumaculum. Fumaculum atau Desulfibrio. Desulfibrio. Untuk yang oksidasi kita pakainya Thiobacillus ya. Thiobacillus. Bakteri Thiobacillus. Nah, itu nama jenis nama bakteri yang berperan untuk proses reduksi dan oksidasi selama proses daur sulfur. Oke. Masuk pembahasan daur fosfor ya. Tadi kan sebelumnya daur sulfur nih. Nah, sekarang kita bahas yang daur fosfor. Kalau kamu ngomongin daur fosfor, kata kunci cuma satu, yaitu batu. Ya, karena batu banyak mengandung fosfor, nama lain-lainnya fosfat. Jadi nggak usah bingung lah ya. Fosfat itu sama aja ya. Nah, sebenarnya di alam ini itu yang namanya fosfor bisa dibentuk atau tersedia dalam dua bentuk biasanya dia terbentuk. Ada bentuk yang organik sama yang anorganik. Jadi ada yang organik sama anorganik. Kalau organik berarti di makhluk hidup ya, terdapat dalam tubuh organisme atau makhluk hidup. Atau yang anorganik, bisa dalam air, dalam tanah, dalam batuan. Nah, yang dua ini dia anorganik, kalau yang ini organik gitu ya.
Nah, ini prosesnya bisa dilihat yang sebelah kiri. Ini proses detailnya, real kalau dalam kehidupan, kalau ini skematisnya ya. Jadi bisa sangat dibedakan. Untuk proses perbedaannya di sini udah jelas banget ya. Nah, di sini fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati ini bisa diuraikan. Atau kita langsung bahas dulu aja ya. Nah, coba kamu lihat di sini, ini gambar apa? Ada tumbuhan dan sebagainya. Ada tumbuhan. Fosfat di dalam tumbuhan ini bisa dimakan sama hewan. Kan ini produsen ya, produsen dimakan oleh hewan. Hewan kan adalah karnivor kan. Maka ini herbivore. Hewan herbivore makan tumbuhan. Jadi fosfat dalam tumbuhannya ini dimakan sama siput gitu kan. Kemudian siputnya mati. Diuraikan. Nah, diuraikan menjadi fosfat dalam tanah atau dia tumbuhannya mati, diuraikan juga sama dekomposer yaitu bakteri sama jamur menjadi fosfat yang tersedia dalam jumlah banyak di dalam tanah. Fosfat dalam tanah ini akan mengalami proses sehingga nanti akan menjadi fosfat anorganik sehingga kemudian diserap lagi oleh akar tanaman gitu ya. Atau fosfat dalam tanah tadi mengalami pencucian karena air sehingga dia mengalami sedimentasi atau pengendapan, kemudian lama-lama menjadi batuan baru. Batuan baru ini akan mengalami pengangkatan secara geologis menjadi gunung-gunung atau batu-batuan yang sangat tinggi di daratan. Naik ya pengangkatan geologis, kemudian gara-gara kena hujan, batunya kena hujan, kena air, dia lapuk, mengalami pelapukan fosfat dari batuan. Pelapuk jadi kecil-kecil batunya, kemudian mengalami pencucian lagi, fosfat masuk ke dalam tanah, cuci lagi atau masuk ke dalam akar gitu ya. Konsepnya cuma gitu aja, dalam tumbuhan ada fosfat dimakan sama siput, siputnya mati diuraikan. Kemudian ini mati tumbuhannya diuraikan menjadi sumber fosfat di dalam tanah, kemudian jadi kembali lagi ke tanaman gitu. Atau ini bukan tanaman yang ini ya, tanaman yang lain. Ini kan udah mati tadi gitu. Fosfat dalam tanah itu bisa mengalami pencucian gara-gara kena air sungai atau kena air laut dan sebagainya menjadi bentuk-bentuk kecil sehingga mengalami sedimentasi. Kemudian gara-gara mengalami sedimentasi terbentuklah namanya batuan baru. Batuan baru ini mengalami pengangkatan ke atas yaitu pengangkatan geologis menjadi bentuk batuan yang besar-besar di atas daratan. Gara-gara kena hujan sama angin, ini batu-batu besar tadi mengalami pelapukan menjadi kecil-kecil. Karena udah kecil dia bisa lapuk lagi menjadi lebih kecil lagi menjadi ke bawah atau terserap menjadi ke dalam tanah yaitu dalam bentuk fosfat di dalam tanah gitu ya. Nah untuk simpelnya sebelah kanan aja ya, sebelah kanan lebih enak bacanya. Ini kan bentuk siklus di hidupnya, kalau ini yang skematisnya. Fosfor di tanah, air, tawar, dan lautan itu bisa diserap oleh organisme ya, dalam tubuh organisme ya, terutama tumbuhan ya kan, diserap nih melalui akar, diikuti dengan penyimpanan atau asimilasi. Kemudian kalau tubuh organismenya udah mati, dia akan dirombak menjadi kembali lagi dia. Ini kan kembali aja nih. Fosfor di dalam tanah air diserap, digunakan untuk tubuh organisme udah mati dirombak menjadi sumber fosfor kembali gitu ya. Kalau yang ini fosfor di tanah, air, tawar, dan lautan diendapin di danau, sungai, lautan menjadi batu. Kan fosfor itu merupakan bahan utama penyusun batu. Jadi kalau fosfornya diendapin di danau atau di dasar danau, sungai, lautan, maka menjadi batuan. Kalau batuannya mengalami pengikisan atau erosi gara-gara angin atau arus air, maka menjadi fosfat di dalam tanah. Sama kan kayak di sini tadi kan. Ini ada batu besar nih, gara-gara kena hujan, kena angin, lapuk menjadi batu kecil kena lapuk lagi menjadi lebih kecil, gimana? Jadi fosfat dalam tanah gitu kan. Atau yang dari dalam tanah tadi mengalami sedimentasi menjadi batuan baru, ngangkat ke atas menjadi batuan. Atau fosfat dalam tanah diserap oleh tanaman. Dari mana ya? Dari tanaman sama hewan. Ini tumbuhan mati atau hewan mati diuraikan oleh dekomposer menjadi bentuk fosfat tersedia di dalam tanah. Atau gini deh konsepnya. Lihat di sebelah sini ya. Fosfat konsepnya gini aja. Fosfat organik atau yang berasal dari tumbuhan atau hewan diubah menjadi fosfat anorganik. Kalau dia udah menjadi fosfat anorganik, maka ini langsung aja diserap. Konsepnya gitu aja, fosfat organik itu kan masih besar, diubah menjadi fosfat anorganik yang lebih kecil lagi, kemudian baru bisa diserap oleh akar tanaman. Konsepnya yang besar diubah menjadi lebih kecil, kemudian baru bisa diserap oleh tanaman gitu ya. Konsepnya fosfor itu batu. Jadi kalau ngomongin fosfor ngomongnya batu.
Jadi ngomongin pelapukan, pengikisan, jadi besar, kecil, kemudian di dalam tanah, di dalam air, gimana gitu ya. Kalau di dalam tanah dia bisa berupa organik maupun anorganik. Kalau yang diserap oleh akar tanaman adalah dalam bentuk fosfat atau fosfor anorganik. Kalau mau jadi batu maka mengalami pencucian dulu baru sedimentasi, yang ini baru terangkat secara geologis menjadi batuan besar di atas daratan. Gitu ya. Simbol ya, nggak usah panjang-panjang. Pokoknya kalau fosfor, maka konsepnya batu. Pelapukan batuan ke tanah atau ke sungai. Daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan salah satu pelajaran dari daur biogeokimia di bab ekologi. Nah, by the way, ini materi adalah materi yang cukup rumit dan paling sering dikeluarkan atau paling sering dibahas di beberapa soal-soal ujian, baik itu biasa, soal ujian biasa maupun sampai soal ujian UTBK ya. Nah, langsung kita bahas nih. Daur nitrogen berarti dia ngomongin tentang yang namanya gas nitrogen. Nah, gas nitrogen itu merupakan gas yang paling banyak komposisinya di atmosfer bumi. Jadi O2 itu di bawah nitrogen gitu ya. Nah, kebanyakan dalam bentuk gas itu nitrogen rumusnya adalah N2 atau nitrogen. Kita bilangnya gas nitrogen. Gas nitrogen yang ada di alam ini dapat diikat oleh yang namanya bakteri pengikat nitrogen atau kita bilangnya bakteri fiksasi nitrogen. Nah, kebanyakan bakteri ini biasanya hidup di sini nih. Tanaman polong-polongan atau leguminosae ya, tanaman polong-polongan. Nah, di dalam tanaman polongan-polongan itu bagian akarnya terdapat bintil-bintil. Nah, di bagian bintil-bintil tadi ada hidup beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau bersifat simbiosis dengan akar polong-polongan tadi. Nah, jenis bakterinya adalah ini bakteri yang mengikat nitrogen tadi ya. Ini adalah bakteri Rhizobium. Ada bakteri Rhizobium, boleh juga bakteri Azotobacter ya. Jadi boleh Rhizobium, boleh Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen. Buat apa nitrogennya? Digunakan untuk proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan ya. Nanti bisa juga digunakan sebagai proses asimilasi juga boleh ya. Next. Nah, di sini kamu lihat ada gambar hewan sama gambar tumbuhan ya. Kenapa ada gambar tumbuhan sama hewan ya? Karena ketika mereka sudah mati atau mereka punah atau sudah mati atau sudah waktunya, mereka akan dibusukin atau didekomposisi. Makanya kamu lihat di gambar bawahnya itu adalah gambar si dekomposer. Jadi ini gambar jamur dan bakteri. Ya, jadi dekomposer ini jamur, yang tiga ini, sedangkan ini bakteri dekomposisi. Dibusukin ya, kemudian nanti hasil pembusukannya itu bisa prosesnya boleh secara aerob maupun anaerob ya. Jadi ini yang fungi atau jamur, sedangkan ini golongan bakteri ya. Nah, ini bisa dibusukin, nama prosesnya adalah dekomposisi. Jadi untuk proses yang di atasnya ini namanya dekomposisi. Hasil dekomposisi akan banyak dihasilkan bahan-bahan organik yang kemudian lanjut di tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu adalah amonifikasi. Jadi setelah dibusukin, maka dia lanjut ke bagian tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi berarti dia pembentukan amonia, amoni. Jadi ngafalnya amonifikasi adalah proses pembentukan amonia atau proses pembentukan amonium. Nah, jadi kamu jangan juga bingung, biasanya kan ada yang ngomongin NH3, ada yang ngomongin NH4. Kakak di sini ngambilnya yang NH4 ya. Jadi kalau yang NH3 itu dia masih berupa kompleks. Kalau udah dibilang NH4+ itu sudah berupa ion. Kalau NH3 itu belum terionisasi, sedangkan kalau udah NH4 dia sudah terionisasi secara sempurna di dalam tanah ya. Nah, ini ada amonifikasi, proses pembentukan amonia dan amonia ataupun amonium. Dari amonia atau amonium menjadi NO2. NO2 itu merupakan nitrit. Jadi kalau kita lihat di sini NO2 ini nama lainnya adalah nitrit. Karena dia mau jadi nitrit, maka kita bilangnya adalah prosesnya dari amonium atau amonia menjadi nitrit. Prosesnya ini disebut dengan nitritasi. Nitritasi mau jadi nitrit gitu ya. Nah, proses ini pastinya dibantu dengan bakteri-bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Nah, jenis bakterinya untuk proses nitritasi adalah Nitrosomonas dibantu dengan bakteri yang namanya Nitrosomonas dengan bakteri Nitrosococcus.
ya. Jadi untuk proses nitritasi dibantu dengan 2 jenis bakteri ini ya. Kemudian dari nitrit ini bisa diubah kembali menjadi atau dilanjutkan kembali menjadi yang lebih kompleks lagi senyawanya, namanya NO3-. Namanya adalah nitrat ya. Jadi NO3 ini namanya adalah nitrat. Nah, prosesnya dari sini ke sini karena dia mau jadi nitrat, maka cara menghafalnya adalah nitratasi. Nah, proses nitratasi ini juga dibantu oleh bakteri ya. Namanya bakterinya adalah nitrobakter ya. Bakteri nitrobakter. Nah, untuk lebih tepatnya, tahapan mulai dari nitritasi menjadi nitratasi, dari sini sampai ke sini, mulai dari amonia atau amonium menjadi nitrit, nitrit diubah kembali menjadi nitrat, ini tahapan ini namanya nitrifikasi. Ya, kakak ulangin, nitrifikasi itu nama lain dari proses pengubahan dari amonia atau amonium menjadi nitrit, kemudian nitrit diubah menjadi nitrat, dibantu oleh beberapa jenis bakteri, gitu ya. Next, kalau udah terbentuk nitrat, ini boleh langsung dipakai sama tumbuhan. Ya, nama prosesnya adalah ini yang ke atas dipakai tumbuhan. Namanya adalah prosesnya asimilasi. Untuk mendukung proses metabolisme atau fisiologi di dalam tubuh tumbuhan ya. Kemudian untuk NO3- ini juga bisa langsung dipakai sama bakteri yang sebelah kanan ini, paling kanan, dilakukan denitrifikasi. Jadi kalau dia masuk ke bagian yang ketumbuhan namanya asimilasi. Kalau dia dikembalikan ke udara maka namanya adalah denitrifikasi. Denitrifikasi. Dilepaskan kembali ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya ya. Jadi nitrat bisa masuk ke bagian tahap asimilasi atau masuk ke tahapan denitrifikasi. Jadi di dalam daur nitrogen ini ada beberapa tahapan yang harus kamu pahamin. Yang pertama adalah ini. Yang pertama banget adalah fiksasi. Fiksasi ciri khasnya adalah dia menunjukkan akar tanaman. Di mana akar tanamannya itu terdapat bulat-bulatan atau bintilan, di mana di bintilannya mengandung bakteri untuk mengikat nitrogen, sehingga sifatnya simbiosis dengan akar tanaman ya. Kemudian dari fiksasi nanti bisa lanjut ke bawah, boleh ke kanan juga boleh, karena sifatnya siklus ya. Kemudian dari yang namanya hewan, jika dia sudah mati maka akan didekomposisi oleh dengan bantuan dekomposer, yaitu organisme fungi dan organisme bakteri, kemudian masuk ke tahapan amonifikasi. Dari amonifikasi lanjut ke bagian tahapan nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan tahapan di mana nitritasi ditambah nitratasi gitu ya. Kemudian dari nitratasi terbentuk nitrat boleh langsung ke tahapan asimilasi atau dia masuk ke tahapan denitrifikasi atau pelepasan nitrogen menjadi bentuk gas seperti awalnya. Kalau asimilasi dia masuk ke tahapan penyimpanan atau digunakan untuk proses mendukung proses fisiologis tubuh tumbuhan gitu ya.